Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Rizky Sumayadi. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang Makkiyah. Makkiyah diambil dari kata kota Mekah. Yang kita tahu di sini, kota Mekah adalah tempat tumbuh dan besarnya agama Islam. Dan kita tahu juga di sini bahwa kata Makkiyah merupakan kata sifat yang disandarkan kepada kota Mekah, dan sesuatu yang disebut Makkiyah apabila ia memasuki kriteria kota Mekah dan ada pula yang berkenaan dengannya. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang Imam Az-Zakarshi dalam bukunya Al-Burhan bil Ulum Al-Quran telah menyebutkan 3 perspektif definisi mengenai Makkiyah. Yang pertama dari perspektif masa turun didefinisikannya bahwa Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Walaupun bukan turun di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Oke, di sini kemudian dari perspektif tempat turun didefinisikan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan di sini saya juga akan menjelaskan yang kedua, saya juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. Oke, yang pertama yaitu saya akan menyebutkan atau menjelaskan tentang Makkiyah. Yang pertama di dalam surat yang turun di Mekah itu, di dalamnya terdapat ayat sajadah. Dan yang kedua yaitu ayat-ayat yang dimulai dengan kata qola. Dan yang ketiga dimulai dengan ungkapan ayyuhannas, bukan ayyuhallazi. Dan di sini kecuali di sini juga ada kecuali dalam surat Al-Hajj, karena di penghujung surat itu terdapat sebuah ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhallazi. Dan yang keempat yaitu ayat-ayat yang mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Dan yang kelima yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang kisah nabi dan kisah Nabi Adam, iblis, dan kecuali surat Al-Baqarah. Dan yang keenam ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong seperti Alif Lam Mim dan sebagiannya, kecuali surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Oke. Dan di sini juga berdasarkan titik tekan tematis para ulama merumuskan ciri-ciri spesifik Makkiyah, yaitu yang pertama Makkiyah menjelaskan ajaran monoteisme, ibadah kepada Allah semata, menetapkan risalah kenabian, ketetapan hari kebangkitan dan pembalasan, uraian tentang kiamat dan perihalnya, neraka dengan siksaannya, surga dengan kenikmatannya, dan mendebat kelompok musyrikin dengan argumentasi rasional dan akli. Dan yang kedua yaitu menetapkan fondasi umum bagi pembentukan hukum syara' dan keutamaan akhlak yang harus dimiliki masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menuturkan kisah para nabi, umat-umat terdahulu, serta perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi tantangan kelompok musyrikin. Dan yang keempat yaitu banyak terdapat kesamaan bunyi. Dan yang kelima yaitu ayat dan suratnya pendek-pendek dan nada serta perkataannya agak keras. Dan yang keenam banyak mengandung kata-kata sumpah dan Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang klarifikasi ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran. Untuk mengetahui dan menentukan Makkiyah atau Madaniyah, para ulama bersandar pada 2 cara utama, yaitu sima'i naqli, pendengaran serta adanya, dan qiyasi ijtihad, bersifat ijtihad. Cara pertama berdasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat menyaksikan
turunnya wahyu atau dari tabiin yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu tersebut. Dan di sini cara kiasi ijtima berdasarkan pada ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Apabila dalam surat makiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madani atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan ayat itu madani. Begitu pula sebaliknya, apabila dalam surat madaniyah terdapat surat yang mengandung sifat maki atau peristiwa maki, maka ayat tadi dapat dikatakan sebagai ayat makiyah. Oleh karena itu, para ahli mengatakan setiap surat yang di dalamnya mengandung kisah para nabi atau umat-umat terdahulu, maka surat itu adalah makiyah. Dan setiap surat di dalamnya mengandung kewajiban atau ketentuan hukum, maka surat itu adalah madaniyah. Oke, untuk membedakan makiyah dan madaniyah, para ulama mempunyai 3 macam pandangan yang masing-masing dasar-dasarnya sendiri. Yang pertama yaitu dari segi waktu turunnya, yang kedua dari segi tempat turunnya, dan yang ketiga dari sisi sasarannya. Oke. Dan di sini adalah ada 3 tahap dalam masa turunnya Al-Quran di Mekah menurut Abu Qasim, yaitu tahap permulaan, tahap pertengahan, dan tahap penghabisan. Yang pertama yaitu tahap permulaan di Mekah, yaitu bisa juga disebut Harmala Ibtiyadiyah. Yang pertama yaitu surat Al-Alaq, surat Al-Alaq, dan yang kedua surat Al-Mudaththir, dan yang ketiga surat At-Takwir, dan yang keempat surat Al-A'la, dan yang kelima surat Al-Lail, yang keenam surat Al-Insyirah, yang ketujuh surah Al-Adiyat, dan yang kedelapan surah At-Takwir, dan yang kesembilan surat An-Najm, dan yang kedua yaitu di sini tahapan pertengahan di Mekah atau harbalah mutawasitoh. Yang pertama yaitu surat Abasa, surat At-Tin, surat Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Mursalat, dan Al-Balad, dan Al-Hijr. Dan yang ketiga yaitu tahap penghabisan di Mekah atau yang disebut dengan marhalah kataniyah. Yang pertama yaitu surat Asy-Syafat, yang kedua Az-Zukhruf, yang ketiga Ad-Dukhan, yang keempat Az-Zariyat, yang kelima Al-Kahfi, yang keenam surat Ibrahim, dan yang ketujuh surat As-Sajadah. Dan 3 tahap tersebut tampak jelas tanda-tanda kemakiyahannya karena dalam hal susunan kalimatnya masing-masing tampak sebagian kesatuan wawasan yang terjadi dengan sendirinya. Adapun di sini juga perselisihan ulama mengenai kategori makiyah. Ayat-ayat makiyah dalam surat madaniyah yaitu adalah contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut diturunkan di Mekah pada hari penaklukan kota Mekah, tetapi sebenarnya madaniyah karena diturunkan selepas hijrah. Di samping itu seruannya pun bersifat umum. Ayat seperti ini oleh para ulama tidak dinamakan makiyah dan tidak pula dinamakan madaniyah secara pasti. Tetapi mereka mengatakan ayat yang diturunkan di Mekah namun hukumnya adalah madaniyah. Dan yang kedua yaitu ayat-ayat madaniyah dalam surat makiyah. Misalnya surat Al-An'am. Di sini Ibnu Abbas berkata surat ini diturunkan sekaligus di Mekah, maka ia adalah surat makiyah kecuali 3 ayat diturunkan di Madinah, yaitu ayat 151 sampai dengan 153 dan surah Al-Hijr ayat dalam makiyah. Tetapi ada 3 yang madaniyah yaitu ayat 19 sampai 21. Dan yang ketiga yaitu yang diturunkan di Mekah namun hukumnya madaniyah. Dan yang keempat yang diturunkan di Madinah namun hukumnya makiyah. Di sini yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tujuan mempelajari makiyah dan madaniyah untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan di bawah otoritas Allah semata
bukan berdasarkan keinginan Nabi untuk mempermudah memahami Al-Quran. Dan yang ketiga, ayat 3 memahami naks, hukum yang menghapus, dan mansyuk, hukum yang dihapus. Dan yang keempat yaitu hukum mengetahui kronologis penurunan syariah yang berangsur-angsur. Dan yang kelima untuk mengetahui perjalanan Rasulullah. Dan yang keenam yaitu untuk mengetahui kesungguhan para sahabat dan generasi dalam menjaga orientasi Al-Quran. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan dalam penjelaskan perbedaan makiyah. Mungkin yang materi yang kedua, penjelasan tentang Madaniyah akan disampaikan oleh teman kelompok saya yaitu Nujum Adrian Fahmi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.